Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Senang Back to Bible Indonesia minggu ini bisa kembali menemani Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari setiap kita sudah siap untuk diberkati? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang rindu untuk menerima kabar baik, rindu untuk bersekutu bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari satu tema perikop firman Tuhan yang LAI berikan, yaitu Yesus ditolak di Nazaret, yang tercatat di kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan musisat-musisat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Haleluya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mengajar secara pribadi setiap kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti semua rahasia yang Engkau ketahui dari Bapa. Sampaikan isi hati-Mu dan ajar kami supaya kami boleh hidup dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ada sebuah pepatah yang tidak asing buat kita, yang berbunyi, don't judge a book by its cover. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan mata kita selalu terarah dan melihat seseorang dari covernya, dari pandangan pertama. Sama seperti waktu kita melihat buku, jika covernya itu jelek, kita menjudge dan menghakimi bahwa isi dari buku itu jelek dan tidak bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, bahwa kalau kita melihat sebuah buku dan buku itu covernya terlihat mewah, luar biasa, desainnya cukup menarik, dan kita berpikir bahwa buku itu akan berisi sesuatu yang bernilai dan berharga, bermanfaat buat setiap kita. Sebenarnya tidak ada yang salah jika kita melihat atau menilai seseorang dari penampilan mereka. Namun kadangkala mata jasmani kita ini seringkali tertipu karena sebuah kebiasaan memandang sesuatu dari kacamata kita. Sama seperti Samuel pernah melakukan sebuah kesalahan manakala Samuel disuruh Tuhan untuk memilih seorang raja baru menggantikan Saul yang tidak taat terhadap Tuhan. Samuel disuruh untuk pergi ke anak Isai. Ada beberapa anak-anak yang dilihat oleh Samuel berperawakan yang cukup bagus, cukup pantas untuk menjadi seorang raja. Samuel berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa, memerintahkan dia untuk menemukan seorang raja yang sedang dilihatnya. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Alkitab mencatat semua orang melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Sekalipun penampilan itu sangat penting untuk kita bisa melihat seseorang, namun jauh lebih penting untuk kita bisa melihat kedalaman seseorang, kedekatan seseorang. Jadi buku itu baik atau tidaknya sebenarnya bisa dilihat bukan dari covernya, tapi dari isi dari buku itu. Hal yang sama dengan ketika kita sedang menilai seseorang.
bukan dilihat dari apa yang dia bawa, bagaimana penampilannya, tapi kita harus mengenal lebih dekat hidupnya. Belum tentu yang kelihatan sederhana itu tidak kaya, tidak baik, tidak berisi, tidak berhikmat. Atau sebaliknya juga belum tentu yang kelihatannya cantik, harum, mempesona, enak dipandang itu memiliki sikap karakter yang baik, yang patut dipuji, dan yang bisa menjadi sebuah teman yang baik. Belum tentu, sebab itu don't judge a book by its cover. Hal yang sama ini terjadi pada sebuah perikop yang baru saja kita baca. Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa membuat mukjizat di situ? Alkitab mencatat ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah berdoa sekian lama namun tidak kunjung mendengar atau mendapat jawaban dari Tuhan? Lalu kita berpikir menjudge Tuhan tidak mengasihi saudara. Ataukah hari ini ketika kita sedang mendapati diri kita ada di posisi yang bawah, lalu kita berpikir Tuhan tidak mengasihi saudara? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sakit, mungkin lalu kita menjudgment Tuhan bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Kalau hari-hari ini kita dapati sanak saudara kita, anak kita mengalami sesuatu yang buruk, kita seringkali menjudge Tuhan bahwa Tuhan tidak sayang, tidak melindungi, tidak mengasihi setiap kita. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara mengalami dan sempat berpikir seperti itu? Itu sama seperti waktu kita melihat isi buku itu hanya dari covernya. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang di kampung Tuhan Yesus. Mereka melihat Yesus dari latar belakangnya Tuhan Yesus. Dari anak seorang tukang kayu yang saudara-saudaranya bermain-main dengan mereka. Mereka tahu siapa Yesus, kehidupannya Tuhan Yesus. Mereka tahu masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Mereka tahu mungkin di mana Tuhan Yesus belajar. Sekalipun mereka heran dengan hikmatnya, namun karena mereka selalu terfokus pada melihat seseorang dari covernya, dari penampilannya, maka mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Walaupun dikatakan mereka sudah terheran-heran dan takjub mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, namun seolah-olah matanya tidak mampu melihat kedalaman hati Tuhan Yesus dan tetap melihat siapa Tuhan Yesus dari latar belakangnya. Ada seorang pengusaha memberikan sebuah statement seperti ini. Manakala kita berada di bawah, 1000 perkataan kita tidak akan pernah didengar. Namun ketika kita berada di atas, maka waktu kita tidak memperkatakan sesuatu pun orang itu akan menginginkan sebuah perkataan itu keluar dari mulut kita. Hari ini saya mau ngajak setiap kita untuk tidak melihat Tuhan atau menghakimi Tuhan, melabel Tuhan hanya dari apa yang kita alami. Apa keadaan kita yang belum dipulihkan membuat kita tidak percaya Tuhan itu ada. Mari belajar dari ayat ini alasan kenapa Tuhan Yesus tidak bisa membuat mukjizat di kotanya sendiri, di Nazaret. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Karena mereka melihat isi buku itu dari covernya, melihat Yesus dari anak siapa dia, maka mereka tidak percaya terhadap setiap perkataannya. Perkataan yang membuat mereka heran itu seolah lalu karena mereka melihat cover yang belum mempersona hidup mereka. Bisa jadi yang mendengar itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih, orang yang memiliki derajat yang tinggi daripada orang tua Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak menerima Tuhan Yesus dan menolak. Alasan yang pertama kenapa mukjizat itu tidak pernah terjadi di Nazaret itu karena mereka tidak percaya.
Saya berdoa tidak ada satupun di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar khotbah ini merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus masih bekerja sampai hari ini, bahwa Yesus mereka-rekakan sesuatu yang baik buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun, bahwa Yesus menggenggam erat hidup kita, meletakkan hidup kita dalam rancangan Tuhan yang mulia. Jangan biarkan keraguan dan kebimbangan kita, ketidakpercayaan kita membuat semua yang baik yang Tuhan sudah reka-rekakan atas hidup kita itu tidak terjadi. Janji yang pernah Tuhan ucapkan atas hidup kita akan berlalu dari hidup kita. Tidak bisa kita nikmati karena kita tidak percaya. Ada sebuah kisah Daniel berdoa selama 21 hari. Pada hari yang pertama Daniel berdoa, Tuhan Yesus mengirim sebuah jawaban kepada mereka. Coba bayangkan jika Daniel berhenti berdoa pada hari yang kedua atau yang ketiga, bisa jadi Daniel tidak mendapatkan semua jawaban yang dia inginkan. Namun ketika Daniel berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka Daniel menikmati jawaban doa itu pada hari yang ke-21. Hal yang sama dengan Abraham. Waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Abraham harus menunggu janji itu digenapi selama 25 tahun. Sampai-sampai Alkitab mencatat bahwa sudah tidak ada lagi dasar buat Abraham untuk percaya. Namun Abraham tidak menggugurkan kepercayaannya. Ia malah memperkuat kepercayaannya sampai akhirnya setiap kita, saudara dan saya, boleh menjadi bagian dari anak-anak Abraham yang berhak menikmati warisan dan berkat Abraham. Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah, Bapa orang percaya, karena kepercayaannya yang tidak luntur walaupun Abraham sudah menunggu 25 tahun. Berapa lama Bapak Ibu Saudara mendengar doa-doa saudara tidak dijawab? Apakah sudah lebih dari 25 tahun? Jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang telah menunggu sekian lama namun tidak pernah terjawab, jangan sampai itu menggugurkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta, namun dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Setiap perkataannya itu mencerminkan dirinya. Tidak ada dusta dalam setiap firman, dalam setiap perkataan yang disampaikannya. Dan itu pasti terjadi atas hidup kita. Cepat atau lambat, Bapak Ibu Saudara akan melihat janji yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Cepat atau lambat Tuhan akan memberikan jawaban itu. Cepat atau lambat saudara akan melihat pemulihan terjadi. Hanya jangan biarkan kita tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itu menghalangi segala yang baik yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata begini, asal engkau tidak bimbang, namun percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Perhatikan, percaya bahwa kita sudah menerimanya, baru Tuhan memberikannya buat kita. Jika hari ini kita sudah percaya namun belum menerima, berlakulah sama seperti orang yang sudah menerima apa yang Tuhan janjikan. Maka Tuhan akan memberikannya buat kita. Itulah kerja iman. Percaya bahwa kita menerimanya. Hari ini yang sakit, saya berkata dan firman Tuhan mencatat, berlakulah seperti orang yang sehat, yang sudah menerima kesembuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, mengucap syukurlah kalau Tuhan sudah memberikannya buat saudara. Maka Tuhan akan memberikannya buat saudara. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa menghalangi mukjizat itu terjadi atas hidup kita? Karena kita terlalu angkuh. Kita tidak bisa menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh orang lain yang posisi dan kedudukannya itu ada di bawah kita.
kita tidak bisa mendengar atau menerima janji yang disampaikan dari orang-orang yang ada di bawah kita. Orang-orang di kampungnya di Nazaret tidak menerima Tuhan Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus itu adalah hanya anak seorang tukang kayu. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti waktu kita mendengar seorang anak kecil menyampaikan sebuah kebenaran, kita tidak bisa menerimanya kalau Tuhan memakai anak itu untuk menyampaikan firman-Nya. Isi hati Tuhan, kita hanya mampu melihat bahwa itu ocehan anak kecil. Atau kita menganggap rendah semua perkataan yang keluar dari orang miskin. Atau seringkali kita mengabaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang muda. Karena yang menyampaikan adalah seorang muda, maka kita hanya berpikir kita ini sudah makan asam garam. Kita tahu lebih banyak dari orang muda itu. Sehingga janji Tuhan yang Tuhan sampaikan atas orang muda itu buat saudara, saudara abaikan. Ini terjadi pada Naaman. Waktu itu Naaman menderita sakit kusta. Ia datang kepada Elisa dan minta supaya Elisa menumpang tangan dan supaya Naaman boleh sembuh. Namun Elisa tidak menjumpai perwira itu, Naaman, namun menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan Elisa. Pesannya adalah begini, mandilah di sungai Yordan. Waktu Naaman mendengar bahwa bujangnya Elisa ini memerintahkan Naaman untuk mandi di sungai Yordan, Naaman berpikir masih ada sungai yang jauh lebih baik daripada sungai Yordan. Kenapa tidak mandi di sungai yang lain? Naaman berpikir dia seorang perwira, tidak mungkin ia merendahkan dirinya untuk mandi di sungai Yordan. Akhirnya Naaman pergi dari situ dengan kecewa. Karena kekecewaan itu tidak ada mukjizat yang terjadi atas Naaman. Sampai Naaman sadar lewat seorang anak kecil, seorang pembantu dari Israel yang memperkatakan bahwa apakah susahnya untuk mandi di sungai Yordan? Bukankah Naaman akan melakukan sesuatu yang jauh lebih susah supaya mendapatkan kesembuhan? Dan Naaman sadar melakukan apa yang dikatakan anak kecil itu untuk mandi di sungai Yordan. Ketika ketaatan terjadi, Naaman melepaskan keangkuhannya. Ia menerima saran dari seorang anak kecil, pembantu kecil dari Israel ini untuk mandi di sungai Yordan. Mukjizat terjadi dan Naaman sembuh, tahir dari kustanya. Mulai hari ini jangan lagi untuk tidak percaya dan merasa angkuh untuk menerima dari mana firman Tuhan itu datang, dari mana janji Tuhan itu datang. Hari ini jika Bapak Ibu ingin melihat mukjizat demi mukjizat terjadi atas hidup saudara, bertobat, rendahkan diri, terima firman Tuhan siapapun yang menyampaikannya. Tangkap itu sebagai sebuah janji yang datang daripada Tuhan, sebab Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Dan jangan kendorkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu akan membawa kita untuk melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Ada berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati Tuhan? Silakan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar. Jika ada pertanyaan dan bantuan doa, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Ampuni kami kalau Tuhan dapati kami masih terlalu angkuh dan Tuhan dapati ada keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hati kami Tuhan. Kami mohon pengampunan darah Yesus membasuh kami. Kami bersyukur untuk hari ini, ajar kami untuk meyakinkan diri kami Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mereka-rekakan yang baik atas hidup kami. Apapun yang terjadi atas hidup kami, kami tahu itu rancangan terbaik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan akan terus bawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya ada rancangan besar yang ajaib yang luar biasa Tuhan buat atas hidup kami.
Kami percaya kami ada dalam tangan-Mu dan dalam rancangan-Mu untuk masa depan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi skala yang baik yang luar biasa yang Bapa kendaki atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat itu dengan iman. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dalam pembelajaran kita di perikop selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.